Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Saya mau menyampaikan informasi mengenai kegiatan surveillance penyakit diare yang akan dilakukan di lingkungan Kelurahan Aman dan Mawar, di mana hal ini akan dilakukan di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Dan data yang didapat nantinya Ibu, kita akan sampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi, dan jajarannya untuk pengambilan kebijakan yang mana ini juga berfungsi untuk kedepannya Ibu. Bagaimana Ibu? Baik Ibu, besok saya akan melakukan survei langsung Bu ke daerah yang sudah ditentukan untuk memastikan kebenaran dan dari kunjungan data yang sudah ada di puskesmas, serta mengetahui apa penyebab masalah tersebut dan meningkatnya kasus diare di kedua kelurahan tersebut. Selain itu, apakah masih ada yang perlu saya persiapkan Bu? Kiranya cukup itu aja Bu Diran. Mungkin nanti disesuaikan saja ya Bu dengan kondisi masyarakat kita. Terutamakan karena kita masih di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, agar mendapatkan data yang sesuai dan seperti apa yang ada pada masyarakat. Baik Bu, saya akan melakukan yang terbaik dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan Bu. Baik Ibu Dira, terima kasih Bu Dira. Baik Ibu, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Bu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Nadira Gustiani, petugas surveillance dari Puskesmas Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Bu. Adapun maksud dan tujuan saya adalah untuk melakukan wawancara dengan Ibu karena beberapa minggu terakhir ini Bu terjadi peningkatan kasus diare pada balita yang didominasi oleh Kelurahan Aman dan Kelurahan Mawar. Jadi saya ingin memastikan dan melakukan pendataan kasus serta penyebab terjadinya peningkatan kasus ini Bu. Apakah Ibu tidak keberatan Ibu? Sama sekali tidak keberatan Ibu. Silakan dilanjutkan Bu. Baik Ibu, sebelum kita mulai dengan Ibu siapa dan saat ini Ibu berumur berapa Bu? Perkenalkan Bu, nama saya Rani Basmir. Saat ini saya berumur 38 tahun. Baik Bu, kalau boleh tahu, Ibu memiliki berapa orang balita rentang usia 1-5 tahun Ibu? Saya memiliki 2 orang anak rentang usia tersebut Bu. Baik Ibu, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kapan anak Ibu menderita penyakit diare Bu? Seminggu lalu anak saya itu terkena penyakit diare. Sebenarnya penyakit diare ini menurut saya sudah hal yang biasa ya Bu, karena kejadian tersebut akan berlangsung secara berkala, setidaknya sekali dalam sebulan. Bahkan penyakit diare ini sempat terjadi di beberapa anak tetangga saya Bu. Alhamdulillah, saya dan keluarga sudah sembuh Bu. Alhamdulillah ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, apakah Ibu dan keluarga memiliki alergi makanan sehingga menyebabkan gejala mual, muntah, ataupun sakit perut Bu? Tidak ada Bu, sejauh ini Alhamdulillah saya dan keluarga tidak memiliki alergi terhadap makanan. Terus apakah anak Ibu dulunya mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan berturut-turut Ibu? Tidak Bu, sejak umur 2 bulan saya sudah memberikan susu formula Bu. Apakah si kecil ini buang air besarnya lebih dari 3 kali dalam sehari Ibu? Benar Bu, bahkan sampai 4 kali sehari Bu, walaupun cuma sedikit. Baik Bu, sebelumnya mohon maaf Ibu, apakah Ibu dan keluarga mendapatkan sarana air bersih yang cukup, di mana ciri-ciri air bersih itu tidak berbau, tidak berasa, dan juga tidak berwarna? Nah, itu masalahnya Bu, di kelurahan kami ini airnya berwarna kuning Bu, dan sedikit berbau, tapi kami sudah terbiasa kok Bu. Ternyata begitu ya Bu, dan paksaan keluarga mencuci tangan dengan air bersih dan sabun itu sudah diterapkan Ibu? Biasanya kami hanya mencuci tangan menggunakan air Bu, dan sejauh ini tidak masalah. Namun, minggu ini benar-benar seperti dilanda penyakit diare sekeluarga Bu.
Oh, baik Ibu, apakah Ibu sudah melakukan pemeriksaan kesehatan balita ke pihak tenaga medis atau ke pusat pelayanan kesehatan terdekat, Ibu? Belum Bu, saya takut pergi ke puskesmas Bu, apalagi rumah sakit. Pasti biayanya besar. Utang belum dibayar, dan tunggakan listrik belum juga dilunasi. Kalau saya pergi ke rumah sakit, pasti biayanya sudah bisa buat nutupi semua itu Bu. Dan saya cukup membeli obat dari warung saja Bu. Oh, begitu ya, Bu. Meskipun begitu, Bu, kesehatan harus lebih diutamakan ya, Bu. Seperti jangan lupa mencuci tangan pakai air bersih dan sabun saat sebelum makan. Dan juga untuk kedepannya, jika tidak ada kendala yang berat, usahakan si kecil mendapatkan ASI eksklusif ya, Bu. Dan jika sudah mendapatkan penyakit atau gejala, segera dibawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Begitu ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya akan lebih meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih. Terima kasih banyak Ibu. Semoga terus ada penyuluhan kesehatan untuk kami yang masih kurang pengetahuannya Bu tentang PHB. Baik Ibu, akan kami usahakan Ibu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Bu. Baiklah, dikenalkan saya Nadira Gustiani, petugas surveillance dari Puskesmas Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Jadi maksud kedatangan saya ingin mewawancarai Ibu terkait maraknya kasus diare pada balita di kelurahan ini Bu. Di beberapa minggu terakhir, apakah Ibu tidak keberatan Bu? Sama sekali tidak, Bu. Saya dengan senang hati, Bu. Baik Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa dan umur Ibu berapa sekarang Bu? Baik, nama saya Salman. Saya sekarang berumur 45 tahun, Bu. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu memiliki beberapa orang balita Bu yang memiliki umur dari 1 sampai 5 tahun? Saya memiliki 1 orang balita, Bu, usia 2 tahun, Bu. Oh baik Ibu, sebelumnya kapan si kecil mengalami gejala diare seperti buang air besar lebih dari 3 kali, mual ataupun merasa lemah Bu? Baik, Bu. Beberapa hari yang lalu anak saya dan juga beberapa anggota keluarga mengalami buang air besar lebih dari 3 kali, Bu. Juga mual serta anak saya menangis terus karena sakit perut, Bu. Baik Ibu, apakah Ibu dan anak Ibu itu ada memiliki riwayat alergi makanan Ibu? Oh tidak, Bu. Dan apakah si kecil suka memakan jajanan yang berasal dari luar Ibu? Benar Ibu, anak saya sangat suka mengonsumsi jajan dari luar. Kalau tidak dituruti dia akan menangis, Bu. Baik Bu, kalau begitu apakah Ibu selalu membiasakan mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun Ibu sebelum makan? Benar Ibu, saya selalu menerapkan itu sedari anak-anak saya masih kecil, jadi sudah menjadi kebiasaan keluarga Ibu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Dan pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jamban pribadi Bu? Tidak Bu, di sini jambannya ada 1 untuk 3 kepala keluarga. Karena saya juga mengontrak di sini dan airnya juga tidak jernih, serta sedikit berbau Bu. Baik Ibu. Terima kasih atas kesediaan Ibu dan saya juga berharap untuk Ibu dan keluarga selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan untuk permasalahan jamban dan air bersih akan kami sampaikan ke pihak terkait Ibu. Semoga ada jalan keluarnya ya Ibu. Serta untuk kebiasaan anak Ibu membeli jajanan di luar itu harus lebih diperhatikan lagi ya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu.
Baik, untuk rapat kali ini kita akan membahas mengenai hasil survei penyakit diare dari Puskesmas Mangunjaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Di mana tabel 2 ini menunjukkan bahwa responden dengan PHBS tataan rumah tangga yang kurang baik lebih banyak memiliki kejadian diare balita sebesar 83,9% dibandingkan dengan responden PHBS tataan rumah tangga yang baik sebesar 31,2%. Hasil uji square dengan ukuran p-value kurang dari 0,05 menunjukkan ada hubungan signifikan antara PHBS tatanan rumah tangga dengan kejadian diare pada balita, serta dari pendidikan orang tua, pendapatan, dan sanitasi lingkungan tempat tinggal balita sangat mempengaruhi terjadinya kasus diare pada balita. Terima kasih Bu Elsa untuk pemaparannya. Apakah file ini sudah dikirimkan ke saya, Bu Elsa? Sudah Bu Wede, setelah saya cek kevalidan data ini terhadap pihak Puskesmas, hasil lapornya langsung saya kirim ke email Ibu. Baik Bu Elsa, nanti akan saya cek lagi dan juga untuk data ini akan saya kirimkan lagi ke pihak Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Ibu Bupati kita. Dan apakah masih ada pertanyaan lagi Bu Elsa sebelum rapat kita tutup hari ini? Dari saya cukup Bu. Dari saya cukup juga, Bu. Dan dari saya juga cukup, Bu. Baik, terima kasih untuk kerja kerasnya. Untuk ibu-ibu sekalian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk rapat kali ini akan saya yang pimpin. Harap semua membuka file yang telah dikirimkan melalui Gmail dan file yang lainnya yang telah diperlukan. Untuk penjelasan hasil laporan dari kabupaten akan disampaikan oleh Ibu Ara secara lengkapnya. Kepada Ibu Ara disilahkan. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini izin memaparkan terkait jumlah kasus penyakit diare. Nah, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa kasus penyakit diare di Kabupaten Bekasi tahun 2021, pada bulan Maret kita menyentuh angka 80 kejadian diare. Nah, pada bulan Mei, kasusnya menurun hingga 20 kasus, menjadi 60 kejadian diare pada Kabupaten Bekasi. Namun, pada bulan Juli tahun 2021, kasus ini kembali meningkat secara signifikan, hingga 100 kejadian diare. Nah, di sini, Puskesmas Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi merupakan penyumbang terbesar dalam kejadian diare balita pada tahun 2021 ini. Boleh dilanjut, operator? Baik, selanjutnya adalah mengenai tabel penyebaran dari kejadian diare ini. Pada kasus Bekasi, seperti yang saya sampaikan tadi, kasus ini merupakan kasus yang meningkat. Namun, pada Provinsi Jawa Barat secara umum, kasus diare cenderung menurun, karena pada bulan Maret didapatkan kasus 759, pada bulan Mei kita menurun hingga 530 kasus kejadian diare, dan pada bulan Juli juga menurun hingga 500 kejadian diare. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai survei laporan data kejadian diare ini. Kembalikan kepada terima kasih. Baik, Ibu Ara, terima kasih untuk pemaparannya. Dari Ibu Bupati Bekasi, bagaimana tanggapan Ibu terhadap kenaikan angka kasus penyakit diare ini, Bu? Baik, Bu. Jujur untuk hal ini akan menjadi bahan acuan bagi kita semua, terkhusus bagi kami yang berada di wilayah kabupaten. Nah, untuk itu,
Berbagai kebijakan telah dikeluarkan dan sedang dalam proses pelaksanaan, seperti menggerakkan kegiatan 4M langkah awal hindari diare, di mana 4M ini yaitu yang pertama mencuci tangan sebelum makan, yang kedua memasak makanan sampai matang, yang ketiga menjaga lingkungan agar bersih dan sehat, dan yang terakhir menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat. Selain itu, peralihan penyaluran APBD tidak terduga sebesar 1/3 juga akan dikeluarkan untuk mendukung program ini, serta juga akan ditindaklanjuti terkait penyediaan air bersih dan jamban sehat di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Baik Ibu Siva, terima kasih. Untuk Ibu Wide, sudah sejauh mana Bu program dijalankan? Baik Bu, untuk program yang dilaksanakan masih sampai ke poin nomor 2, berupa kegiatan sosialisasi dan memberikan bantuan berupa bahan yang dibutuhkan saat mencuci tangan, dan kedepannya diharapkan adanya program penyediaan air bersih dan jamban sehat di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Baiklah, terima kasih Bu Wide atas pemaparannya. Baiklah rekan-rekan sekalian, sampai sini dulu rapat kita. Dan untuk laporannya tolong disegerakan ya, dan mengenai jamban sehat dan air bersih akan kami coba untuk tindak-lanjuti. Pantau terus perkembangan kasusnya dan terus lakukan penanganan serta pencegahan agar penyakit diare ini dapat teratasi. Baiklah, saya akhiri rapat kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a sweet life, stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting